أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول، وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح سيدي الشيخ الحسن البصري وسيدي الشيخ الجنيد البغدادي شيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني ولرسول الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ الحاج محمد كشف الأنور بن إسماعيل السيد زين العلي السيد عبد القادر حسن سيد سمن عبد القادر شيخنا حاج محمد سرواني عبدان بن البنجري شيخنا حاج حسين قادر سلمان موليا وشيخنا حاج ربنا حمد شيخنا حاج زين عبد الغني، وإلى أرواح جميع مشايخنا أرواح معلمنا أرواح والدينا أمهاتنا قرابتنا، وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم إلى من رحمته والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأنورهم وأسرارهم وعلومهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير وعافية، أن الله يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين، أن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا في البرزخ وفي القيامة، وعلى نية أن الله يدخلنا وإياهم برحمته جنة الفردوس بغير حساب. على هذه النية وعلى كل ما نبي صلى الله عليه وسلم وعلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Zikir dan doa hari Asyura. Hari Asyura jatuh pada hari Kamis di muka. Seminggu lagi. Nah, cuma kita berdahulu. Nah, malam ini malam 3 ya, Selasa, Rabu, Kamis ya. Nah, zikir dan doa hari Asyura ini mengatakan aja lah amalan saban tahun juga nih. Nah, gimana? Telah menyebutkan oleh para ulama dan masyayikh. Banyak ulama-ulamanya sini kita catat. Di antaranya Syekh Al-Allamah Ad-Dairabi dalam kitab Al-Fawaid ngarannya. Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Amir dalam kitab Fadailul Asyuriyah, Fadilat kelebihan hari Asyura. Syekh Ibrahim At-Tor Asy-Syami dalam kitab Safinatul Ulum. Syekh Sayyid Ghausullah dalam kitab Al-Jawahir. Syekh Qutbuddin Al-Hanafi An-Nahrawani, Syekh Ibnu Farhun Al-Maliki, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ini syarah Bukhari ini. Kitab Fathul Bari itu banyak berapa jilid itu. Syarah hadis Bukhari. Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin juz 2. Nah, ini kitabnya nih, I'anatul Talibin. Sini ada kena masalah Asyura nih. Kita baca malam ini kitab I'anah sedikit ini. Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najah Was-Surur yang kita baca malam Kamis dulu itu. Syekh Al-Alim Kiai Haji Husin Qadri, Guru Husin dalam kitab Senjata Mukmin. Nah, banyak aja senjata mukmin.
dan lagi Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, guru sekumpul dalam kitab Al-Imdad. Nah, ada lagi tambahan almarhum Guru Kasful Anwar, anak Guru Bangil, Minhatul Amaliyah ngaran kitab sidin. Nah, iya jo istrinya sama tuh. Nah, itu di antara ulama-ulama masyayikh tentang amaliyah, zikir dan doa hari Asyura. Nah, di sebelah ini dulu amaliyah hari Asyura, di sini ada 10 lah. Dalam kitab Minhatul Amaliyah itu Guru Kasful mencatat 10 macam ini. Nah, ini ada kena nang maudhu adalah, nah ada hadisnya, ada nang dhaif, ada nang maudhu, tapi ada kena nang sahih. Nah, yang pertama berpuasa. Nah, ada kena kita baca hadis-hadisnya. Yang kedua menyantuni anak yatim lah hari Asyura, sehingga ada orang mengarani hari Asyura itu hari anak yatim ya. Nah, orang bagi-bagi santunan kepada anak yatim. 3, memperbanyak pemberian nafkah kepada keluarga, iya anak cucu. 4, memperbanyak sedekah. 5, silaturahim. 6, ziarah kepada orang soleh. 7, menjenguk orang sakit, iyadatul marid. 8, memotong kuku, mandi, bersih-bersih. Pas pang hari Kamis lah. Dalam hadis itu ada man arada, siapa ingin terhindar daripada penyakit buta, syikayatil ama, baros, fakir, hendaklah dia falyuqallim azbarahu, hendaklah dia memotong kukunya yaumal khamis, pada hari Kamis, ba'dal asar, sesudah asar. Itu ada dalam kitab. Ya, nah ini ada jelasnya. Baguslah motong kuku. Siapa ingin kada mau sakit mata, kada buta, aman daripada fakir, syikayatul ama wal baros wal juzam, dan penyakit baros dan juzam, falyuqallim azbarahu, hendaklah ia memotong kukunya yaumal khamis, hari Kamis, ba'dal asar, sesudah asar. Ini sini ada rasanya, nah di kitabnya ada. Nah, itu ada hadisnya lah. Jadi hari Kamis itu bagus ya motong kuku. Pas pang hari Kamis, hari apa? Hari Asyura. Hari Jumat pang bagus juga. Nah, kemudian membaca suratul Ikhlas munkawa sampai 1000, sama hari Arafah semalam. Nah, munkawa. Enggak ada kawa, berapa kawa ya Allah? Tadi sudah ayat kursi 360, alhamdulillah. Yang ke-10 membaca doa di sebelah ini. Nah, ini kita doanya nih. Ada dalam kitab ini disebutkan juga doanya nih. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, berapa kali? 70 kali. Hari Asyura, hari Kamis kena. Terserah aja, habis subuh langsung aja. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah, cukup, mencukupi akan daku oleh Allah, dan Allah sebaik-baik wakil yang kita serahkan segala urusan. Ni'mal maula, sebagus-bagus pemimpin, sebagus-bagus yang disembah maula, Tuhan. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik orang yang sebaik-baik yang menolong. Itu 70 kali, tuntung 70 kali. Lalu disambungi subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Nah, subhanallah mil'al mizan, sepenuh timbangan, wa muntahal ilmi, sehabis-habis ilmu, wa mablaghur ridha wa zinatal arsy, dan setimbang aras. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy, wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. La malja'a, tidak ada tempat bergantung, wala manja, dan tidak ada tempat lepas, minallah, dari Allah, illa ilahi, kecuali kepada Allah juga. Subhanallah adada syaf'i wal watri, sebilang-bilang syafa' itu genap
wal watri ganjil, wa adada kalimatillahi tammati kulliha, dan sebilang-bilang kalimat Allah yang sempurna. Walhamdulillah adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha, wallahu akbar adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha, as'aluka salamah. Nah itu salamah ini artinya, minta selamat, nah selamat dunia akhirat, birahmatika ya arhamar rahimin, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya meninggalkan maksiat, wala quwata, tidak ada kekuatan mengerjakan taat, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha besar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu 10 kali mulai subhanallah ya. Nah, ada tadi 70 sudah. Nah, tuntung itu sambungi pulang doanya nih. Allahumma, wahai Tuhan, ya muparrija kulli karbin, yang melapangkan segala macam kesulitan. Muparrij, melapangkan, kulli karbin, tiap-tiap kesulitan. Ya mukhrija, wahai Tuhan yang mengeluarkan. Zinnun, Zinnun, Zinnun itu Nabi Yunus. Zinnun itu Nabi Yunus lah. Di Quran ada ayat, wa zannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaih fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus membaca 4, kadang banyak sih membaca, kada berhitung. Mbah Tuntong baca itu, lalu dikeluarkan Tuhan. Yang mengeluarkan Zinnun Nabi Yunus yauma Asyura, pada hari Asyura, keluar dari perut ikan. Wa ya jami'a syamli Yaqub, wahai Tuhan yang mengumpulkan kembali keluarga Nabi Yaqub pada hari Asyura. Setelah Nabi Yaqub, Nabi Yusuf berpisah berapa puluh tahun sedin terpisah, akhirnya tak kerubut pulang hari Asyura, berkerubutnya itu. Ya ghafirudz dzambi Daud yauma Asyura, wahai Tuhan yang mengampuni kesalahan Nabi Daud pada hari Asyura. Nabi Daud kada salah, tapi Sidin mengaku salah. Lalu Sidin minta ampun. Wa ya kasifad durri Ayyub, Ayub itu kan Sidin kesian berapa tahun Sidin penyakit lah. Penyakit Nabi Ayub itu di luar, bukan dalam. Penyakit Nabi Ayub itu di dalam, bukan di luar. Salah orang mengatakan bokorengan, wah ada. Walaupun Nabi Ayub bokorengan jor, orang melihat kok ada itu di dalam. Ma bainal jiddi wal azm, antara tulang lawan kulit, antara tulang lawan kulit. Kemana? Luar dalam? Dalam, bukan di luar. Itu salah banget orang mengatakan bokoreng itu. Nabi itu kok sampai ke itu. Itu Yahudi nang matur itu. Jadi tapi Sidin sakit itu di dalam. Nah, beberapa tahun beliau mengidap penyakit itu, akhirnya baik pada hari Asyura. Ya sami'a da'wati Musa wa Harun yauma Asyura, wahai Tuhan yang mendengar dan menerima doa Nabi Musa dan Nabi Harun pada hari Asyura. Ada doa Nabi Musa di Quran tuh, banyak doa Sidin tuh. Ya khaliqur Sayyidina Muhammad, wahai Tuhan yang menciptakan ruh bika mustafaka, kekasihmu dan pilihanmu yauma Asyura. Ya rahmanad dunya wal akhirah, wahai Tuhan pengasih di dunia dan di akhirat. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya hanya pian. Iqdi hajati, tunaikan ya Allah segala hajat ulun, segala keperluan ulun, tunaikan segala hajat ulun fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah ini. Wa atil umri, dan panjangkan umur ulun. Atil umri, panjangkan umur ulun. Nah, panjangkan umur. Berdoa. Tapi panjangnya fi taatika, dalam taat lawan pian, wa mahabbatika, dan dalam mencintai pian, kecintaan pian, wa ridha, dan di dalam ridha pian ya arhamar rahimin. Wa ahyini hayatan thayyibatan, dan hidupkan ulun ya Allah akan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Nah itu banyak tafsirnya kehidupan baik itu, macam-macam para ulama menafsirkan. Nah di Quran itu hayatan thayyibah, man amana apa? Amana pala man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun pala nuhyanahu hayatan thayyibah. Itu macam-macam tafsirnya.
ada mengadakan hayatan thayyibah itu cukup untuk ibadat, cukup untuk ibadat. Nah, wa tawaffani 'alal Islam wal iman, dan wafatkan ulun ya Allah di dalam Islam dan iman. Nah, ini husnul khotimah ya arhamar rahimin. Allahumma, wahai Tuhan ya muhsinu, yang maha berbuat baik, qad ja'akal musii'u, sungguh telah datang kepada pian al musi, orang nang jahat ya ulun bahasa kita. Qad amarta, pian menyuruh ya muhsin, wahai orang nang berbuat baik, bitajawuzi, dengan melampaui kada mapapai, alal musi, atas orang nang kada bagus, jangan dianggap artinya. Fa antal muhsinu, pian maha berbuat baik ya Allah, wa anal musii'u, ulun orang nang jahat banyak dosa. Fatajawaz, maka limpati, artinya jangan diapip, jangan pian apai, jangan pian siksa, an qabihi ma indi, daripada kejahatan yang ada kepada ulun, bijamili ma indaka, dengan kebaikan apa yang ada lawan pian. Fa anta, pian ya Allah, bil birri, dengan berbuat baik, ma'ruf, dikenal, diketahui, diyakini, wabil ihsan mausuf, dengan berbuat ihsan, berbuat bagus, mausuf, disifatkan Allah tuh berbuat baik. Anilni, nah ini doanya, anilni, dapatkan, capaikan ulun, dapatkan ulun, ma'rufaka, akan kebaikan pian. Wa aghnini, dan kayakan ulun, an ma'rufi man siwak, daripada kebaikan orang selain pian. Artinya biar yang lain kada bapak, nampak antang penting asal pian aja. Biar yang lain kada. Ya arhamar rahimin, wahai Allah apa yang maha pengasih dari orang yang kasih. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsiran ila yaumidin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu bacaannya pada hari Asyura. Nah, kemudian kita baca sedikitlah kitab I'anatul Talibin masalah Asyura sedikitnya. Nah, di sini faidah. Nah, tadi itu qala fi Fathil Bari, telah berkata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, siapa membaca nanti deh hasbiyallah wa ni'mal wakil, man qalaha, beberapa kalimat siapa yang membaca pada hari Asyura, lam yamut qalbuhu, niscaya tiada mati hatinya. Nang baca hasbiyallah wa ni'mal wakil nih 70 kali, lam yamut qalbuhu, kada mati hatinya. Nah, sambungannya segalan subhanal mil al mizan. Malah ada ulama dalam kitab Kanzun Nadah itu, lam yamut tilka sanah, kada mati, inyanya nang kada mati. Nah, adanya itu di hatinya kada mati lah. Ada nang satu lagi kalau apa, kada mati. Nah, panjang umur katanya. Wa man qala yaum Asyura hasbiyallahu ni'mal wakil, dan siapa yang membaca pada hari Asyura hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 marratan, 70 kali, nanti deh, kafahullahu ta'ala syarra zalikal am. Kafahullah, Allah cukupkan, Allah pelihara orang yang membaca itu syarra, kejahatan yang terjadi di tahun itu. Insya Allah dipelihara Tuhan daripada segala macam kejahatan yang terjadi pada setahunan itu. Nah, ini diantara anunya lah, khasiatnya dah, yang hasbiyallahu ni'mal wakil. Nah, di sini disebutkan lagi faidah hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, ini sahabat Nabi yang paling apa, Abu Hurairah sidin di masjid aja gawian sidin tak guring-guring di masjid sidin, banyak menghafal hadis 6.000 lebih. Qala, ujar Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna Allah azza wa jalla iftaradu ala bani Israel sawma yaumin fis sanah. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada Bani Israel ya bubuhan Yahudi nih,
Lah, puasa sehari dalam setahun. Hah? Sehari aja. Orang Bani Israel diwajibkan Tuhan puasa sehari setahun. Kita berapa? Ya 30 lah. Nya sehari aja. Yaitu hari Asyura. Jadi orang Israel wajib puasa hari Asyura itu tak. Wahwal yaumul asyir, hari yang ke-10 minal Muharram. Nah, jadi ujar Nabi, pasumuhu ikam buhan umat masjidin lah, umatku puasa juga. Pasumuhu, ayo puasaan juga hari Asyura itu. Nah, puasa hari Asyura. Ini termasuk puasa sunat yang tinggi nilainya, di bawah pada Arafah, lah. Kalau Arafah kan 2 tahun diampuni, kalau di setahun. Wawassi'u ala iyalikum, wawassi'u, dan banyaki memberi anak cucu. Banyaki memberi ya duit lah. Nah, biasanya memberi umpama sehari berapa? 5.000. Nah, hari Asyura 50. Ya Allah. Tapi esoknya beri juga tetap. Nah, ini ada baru 50. Kalinya setengah bulan gak beri lagi. Itu marah sama. Nah, kenapa gerang? Fa innahu, siapa nang wasa'a memberi banyak ala iyalihi, atas iyal itu anak cucu gitu. Min malihi, tapi hartanya lah, duit inya, kada duit utang, kada duit minjam, kada duit orang lain, kada. Wasa'allahu, niscaya Allah luaskan rezekinya setahunan itu. Oh, eta dituasakan Tuhan rezeki setahunan. Dan ini bisa dicoba, boleh dicoba tajribah lah. Nah, banyak yang mencoba itu. Seorang aja tahun tadi 2 juta sekalinya, tahun ini banyak, alhamdulillah. Banyak pulang, banyak, makin banyak. Allah Maha Kaya. Nah, boleh boleh dicoba. Sumuhu, maka puasalah. Nah, Nabi nyuruh puasa. Jadi saja aku puasa Kamis dulu lah. Sehari-hari Asyura, sunat karena Allah. Fa innahu al-yaumul ladzi taba fi Adam alaihi salam pasba Sufyan, rafabi Idris makanan aliyah. Allah menerima taubat Nabi Adam pada hari Asyura. Sebenarnya Nabi Adam itu ada salah, cidin mengaku salah, ya kah? Doa Nabi Adam adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Allah terima Nabi Adam menjadi orang yang safiyah, bersih pada hari Asyura. Wa rafa'a fihi Idris, dan Allah naikkan Nabi Idris. Nabi Idris naik ke atas langit. Nabi Idris sudah naik ke atas langit, hidup-hidup. Tapi mati pang dulu. Nyisil bakawan lawan siapa? Ajrail. Nabi Idris bakawan lawan Ajrail. Ajrail nama ngawani. Nah, panjang pengesahnya tuh. Asalnya udah tahu dulu. Betul, kalau sudah tahu, ini pang mencabut roh lah. Coba pang cabut roh kok. Oh. Tapi karena boleh kan jangan dicabut-cabut aja. Nah, Aipi minta izin lawan Tuhan, ujar Tuhan aja, lalu dicabut. Mati Nabi Idris sudah meninggal, wafat. Tapi dibolehkan pulang. Nah, akhirnya dibawa ke atas langit. Nah, langit keberapa tuh Nabi Idris tuh? Langit keberapa ya? Nabi berdapat Nabi Idris. Langit ke lama Nabi Adam, kedua Nabi Yahya, langit ketiga lah. Langit ketiga Nabi Yusuf, keempat. Situ berdapat Nabi Idris. Nah, jadi ada di atas dan diangkat Tuhan pada hari Asyura. Wa akhraja Nuhan minas safinah, dan Allah keluarkan Nabi Nuh dari safinah, dari kapal. Safinah bahtera Nabi Nuh. Ini kan Nabi tenggelam seduniaan, banjir besar. Nabi Yunus selamat ya Allah. Di Quran ada banyak kisahnya itu baca. Nah, anak sidin Kan'an tinggalam. Ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ayo naik sini. Soalnya kau udah mau anak nenek. Lah. Akhirnya Nabi Nuh selamat. Berapa? 40 laki-laki, 40 itu ada itu. Limbah selamat itu ada di sini, akhraja Nuhan minas safinah.
itu sudah apa, banjir sudah habis, langit stop, bumi isap. Nah akhirnya apa, akhirnya terdampar kapal Nabi Nuh di satu tempat. Wahwa ma'syaqaul alju, limbah sudah terdampar itu padanya nih kelaparan, lapar. Adakah sangu? Habis semuanya, bah habis lalu, habis sekarang belum sangu lagi. Pengunjung Nabi Nuh kalau ada sedikit barang, nah barang aja seraup, apakah ada 2-3 biji kah? Ayatu bipadli auzadihim. Nah dalam ada membawa adonan sedikit seraup, ada kacang, ada pol, ada apakah? Ada akhirnya dikumpul sampai 7 biji. Itu hari Asyura. Lalu Nabi Nuh bangsa seraup untuk jalan sekumpul semua. Nah itu didoakan Nabi Nuh pas samanuhan, dibacakan sedih bacaan bismillah Allah, lalu dimasak. Nah limbah dimasak nang sedikit deh, orang banyak benar 40 laki bini sekalinya nang sedikit itu berkat mukjizat bang Nabi Nuh fa'akalu jami'an, sama semuaan sekapalan makan pasabiu kanyang semuaan. Nah kanyang berkat Nabi Nuh lah. Nah iya, padalika itulah firman Allah, ya Nuh bit bisalamin minna wa barakatin alaik wa la umamin mimman ma'ak. Itulah permulaan makanan yang dimasak di atas permukaan bumi setelah topan, setelah apa namanya banjir apa bandang kan itu, banjir yang paling besar. Nah fattakhadhahun nas sunnatan yauma Asyura, lalu banyak orang menjadikan itu kebiasaan pada hari Asyura. Nah pengarangnya mambo babubur Asyura. Baguslah bubur Asyura. Adang dulu hari Asyura tuh Nabi menyuruh kita puasa. Itu dulu toh, puasa dulu aja mau bubur, tapi nang mau bubur puasa. Memberiakan kemana? Nang bagus anak membubur tuh jam-jam habis asar. Jadi membaginya kira-kira jam 5 tuh membaginya, supaya pas kena kasana apa? Buka puasa. Nah itu puasa digawe, bubur digawe. Memang di sini ada bacaan wa fi ajrun azimun liman yaf'alu dzalika wa yut'imul fuqara wal masakin. Nah ini nang dibaca orang kira-kira ini. Wa fihi ajrun azim, pahalanya ganal. Liman yaf'alu, bagi gawe itu nang membubur, tapi orang membubur itu puasalah. Ini kan karena setengah hari makanan orang 200-300. Makan Nabi menyuruh puasa kan dapat jadi makanan. Situ salahnya. Jadi menarik tadi ya limbah asar aja. Pas bukanya makan kena. Wa yutimul fuqara wal masakin, dan memberikan makan kepada fakir dan miskin. 7 biji baras gandum, apakah adas, pol, kacang pol. Nah itu kisah Nabi Nuh lah. Nah wa naja Ibrahim minan nar, dan Allah lepaskan Nabi Ibrahim dari api. Ya kalau Nabi Ibrahim kan dilemparkan oleh Raja Namrud ke apa? Ke api. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kenapa apa? Ya kalau nah hari Asyura. Allah fihi Taurat ala Musa. Kitab Taurat penjara Nabi Yusuf berapa tahun sih di penjara, dipitnah ya kan. Nah, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya, baik aku masuk penjara di sini daripada dia macam-macam. Nah keluar dari penjara itu pada hari Asyura. Wa fihi falqul bahar li bani Israil, dan pada hari Asyura juga terbelah laut. Ada kalau di Quran Nabi nang pampalaqo pakanakul firqin qatodil azim, 12 jalan itu hari Asyura kejadian itu. Wa fihi ghafira li Daud zambahu. Dan itu Allah ampuni Nabi Daud. Wa atallahu al-mulka li Sulaiman. Nabi berikan kerajaan yang tidak ada duanya, tidak ada tandingannya sampai hari kiamat. Kerajaan Nabi Sulaiman.
lah. Mulkalla yang bagi hadir min ba'di, kan ada lagi Allah berikan itu pada hari Asyura. Wa fi hadzal yaum ghufira li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taqaddam min wa ta'akhkhar. Nah, dan Allah berikan jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi tidak punya kesalahan baik lalu maupun akan datang. Wa huwa awwalu yaumin khalaqallahu fid dunya. Hari Asyura itu hari Allah menciptakan dunia. Wa awwalu yaumin nazala matar. Hari pertama Allah turunkan hujan dari langit. Paman shoma yaum Asyura, siapa puasa hari Asyura, maka nama shoma dahra kullahu, seolah-olah dia puasa setahunan. Pahalanya sama setahun pahalanya. Wa huwa shaumul anbiya, itu puasanya nabi-nabi. Nabi Musa puasa juga lah, nabi-nabi yang lain, Nabi Musa Ibrahim. Wa man ahya lailata Asyura bil ibadah. Nah, ini bagus nah. Ya bagus saja Pak semuaan lah. Siapa menghidupi malam Asyura, malam Kamis dulu kena bil ibadat, dengan ibadat, maka annama abadallah misla ibadati ahli samawati, seolah-olah dia beribadat kepada Allah seolah-olah ibadat ahli langit dan bumi. Itulah. Wa man saqa fi yaumi Asyura surbatan, siapa yang memberikan minum pada hari Asyura, ini orang kada puasa bang lah, kehausan minum, saqahullah yaumal arsyil akbar, Allah akan memberikan dia minum pada hari haus yang sangat besar, hari kiamat, yang apabila dia minum akan minum itu tidak akan haus selama-lamanya. Wa man tasaddaqa, siapa bersedekah pada hari Asyura, maka annama lam yurda sa'ila, seolah dia tidak pernah menolak orang minta. Nah, wa man ightasala wa tatahhara ma'a Asyura lam yarud bi sanati ila maradil maut, siapa yang mandi dan bebersih-bersih pada hari Asyura, lam yamrud, niscaya tiada sakit ia di tahun itu, kada mau sakit ila maradil maut, kecuali anak sakit nang selalu menyelalu mati lah. Nah, wa man masahabi al-arsi yatimin, nah siapa menyapu kepala anak yatim, banyaklah orang sambil beri duit sambil nyapu kepalanya. Jangan sapu-sapu aja, sapu-sapunya itu 5.000 atau 10.000 ya kalau ini sapu kasihan tapi beri kan menyapu tolong duit. Nah kapunya kalau saya yatim, kepala anak yatim, au ahsan ilai, berbuat baik, maka annama ahsan ila ayatin auladi bani adam kulim, seolah-olah dia berbuat baik kepada anak-anak yatim, anak cucu Nabi Adam. Wa huwal yaumul ladzi khalaqallahu fihil arsya wal qalam, hari Asyura itulah Allah menciptakan aras di atas langit ketujuh, wal lauhul mahfuz, wal qalam pena. Wa huwal yaumul ladzi khalaqallahu, dan hari itu Allah menciptakan Jibril, Sayyidina Jibril alaihissalam. Wa huwal yaumul ladzi taqumu fihi as-sa'atu, dan hari Asyura lah hari yang berdiri hari kiamat. Jadi hari kiamat hari apa? Hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Tapi ada di hadis lain, hari kiamat tuh harinya hari Jumat. Ada ini apa ini? Kamis lah. Wah, jaka Jumat ya. Bisa. Kamisnya tuh ada riwayat hari Jumat tuh hari kiamat tuh hari Jumat. Ada riwayat lain hari Asyura. Jadi hari Asyura nah hari Jumat. Nah itu tulisannya. Nah itu dalam sini. Kemudian ada faedah yang lain. Diriwayatkan ada seorang fakiran, banyak punya anak buah. Hari Asyura berjalan. Fakir ini, nah Pak Aswaw, si fakir ini puasa, anak cucunya, anak buahnya pun puasa juga. Nah, walam yakun indahum, kada bisa napa-napa. Isok pas hari Asyura, coba pang nak kita berjalan mencari-cari kalau ada napakah. Nah, kita kada bisa napa-napa lagi nang cagar bukan apa kena dibakan kadeda. Yatub alasain, gitu. Terus berjalan mencari-cari kalau ada gawian kah atau apa adakah nang kasan nih makan kena makan buka puasanya. Falam yajid sayan, kada dapat napa-napa. Setengah hari sudah berjalan kada napa-napa. Pada kala suqa sarf,
Lalu masuk pasar. Pasar Asrop ini pasar orang berjual emas. Orang berjual emas lah. Nah, masuk ke sana. Para rajul muslim, ada seseorang pas di toko itu didatanginya. Para sadiq nih mau urai mandaki dagangan, datangi oleh si pakir tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih emas yang dijual emas nih. Wassalamualaikum. Ya sayyidi ana fakir la'alla an taqradani dirhaman wahida. Wahai sayyidi, tuan, ulun fakir, orang fakir. Kaulah pian minjami ulun duit. Anak berutang, anak minjami ulun duit. Kada banyak dirhaman wahida, 1 dirham aja. Astari bihi puturan ulun cagar nukar putur pabukaan asal anak ulun buka puasa. Ada ulaka ulun doakan pian men mau mutangi ulun pi hadal yaum. Oh, ujar sepakir tadi. Sekalinya no ampun toko tu pawalla biwajihi aro bepaling. Jangan mutangi meherani kada. No, bepaling malah kada memberi napa-napa. Kalau jual pakir masih pakir nih maksurul qalbi, rasa apa hati pecah rasanya lah. Nah, kada meherani apalagi memberi. Ini padahal ini bukan minta, berutang. Takroda ini berutang. Nah, rupanya ada nama hawasi jauh-jauh berjualan juga sama di toko juga. Orangnya orang Yahudi. Lalu didatanginya Yahudi tadi nak bilang kada kau bawa lagi sudah kada behara dia, jadi kemana lagi? Ujarnya, sini dulu. Aroka taqallam ta ma'ajari. Ikam tadi bepender di situ tadi, bapak. Lalu orang tu, bapak ikam tadi situ. Oh, qasatuhu bila ulun hendak minjam 1 dirham berutang aja untuk menukar nih makanan kesan apa anak ulun di rumah kanan. Sakalinya sidin kada maherani. Nah, ujar ulun doakan kana pian hari ini nah. Jadi orang ujar nang Yahudi tadi, mahadzal yaum, hari apa kadang ini? Oh, ini mangsa Yahudi nang andujuan yang kada tahu di hari Asyura. Padahalnya wajib puasa tadi lah. Ini Yahudi nang hari apa kadang ini? Hadza yaumu Asyura, ini hari Asyura. Lalu disebutkan padilatnya. Oh iya kah? Itulah. Sini lah. Nah, lalu ke toko aku. Lalu dibawanya ke toko. Sampai di toko, diambilnya duit asratu darahim 10 dirham. Nah, ambil. Mau pada hendak tadi lawan orang muslim tadi berutang sedirham aja. Alah, ini dibari ambil 10 dirham. Ampik ha'aliyalik. Bariakan lawan anak cuci kam tukarakan makanan ikam kuasa. Nah, terima kasih banyak. Yalah. Nah, alhamdulillah insyaallah rasa lapang dada si anu sedih. Boleh kayak ke rumah pakir tadi. Nah, sudah batu tukar boleh ke rumah. Tak kisah nang ampun toko pertama tadi. Malam hari nang ampun toko orang pertama orang Islam tuh bermimpi malam itu fil manam dalam tidur ka'annal qiyamah, mimpi hari kiamat. Nah, dan inya kehausan benar, kehausan dan kesulitan. Nah, tiba-tiba dia memandang ada di hadapannya sebuah qasar, sebuah mahligai yang terbuat daripada lu'lu', permata yang putih. Nah, permata putih, pintunya yakut yang merah. Lalu dia mengangkat ke kepalanya. Nah, ujar nang tadi nang kada memberi kita tahulun pakir tadi. Isku di surbatan hausan nih minta pang sahirupan barang lah, minta seteguk air karena kehausan nih. Nah, lalu ujar nang dalam mahligai tadi, hadal qasri kana mengkausan tadi. Ini ampun ikam jaka ikam kada menolak orang pakir nang minta kalau nikam siang tadi. Tapi karena ikam menolak nyebutang ikam kada mau ngutangi lah sampai-sampainya nih rasa apa juga lah pecah hatinya tuh lah. Nah, ngaran ikam sebagai pemilik
mahligai ini dihapus. Nah, jadi ikam kada ampunnya lagi sudah. Kada ampun ikam lagi. Dan ikam kada perlu lagi minta banyak. Nah, siapa ampunnya? Namanya dipindah nang memberinya siang tadi, yaitu nang betatelon ikam tokonya. Orang Yahudi itu ampunnya. Oh iyalah. Nah, inya memberi 10, bukan mau utangnya lagi, memberi 10 dirham. Langsung terbangun si muslim tadi, muslim orangnya lah. Nah, panada alam sibil wa anunya aku kenapa? Penyesalan benar. Langsung aja ke rumah, mencari ke rumah orang Yahudi, kawan sa betate toko. Nah, dicarinya sampai ke sana. Ujarnya, ikam maukah menjual, emang apa maukah aku ganti nang ikam bariakan lawan pakir siang semalam, hari semalam. Ikam memberi berapa ladinya? 10 dirham lah. Nah aku ganti berapa? 100 dirham. 100. Nah, mau ikam ganti, aku ganti, nah ikam bariakan tadi aku ganti berapa? 100 dirham. Dah mau. Demi Allah, jangankan 100 dirham, 1000 dirham, 1000 dinar, bukan dirham lagi, dinar itu emas. 1000 dinar ikam ganti, aku kada hendak. Nonok. Hah? Kenapa ikam jadi kayak itu? Kada hendak aku menghoropakan mahligen yang sudah jadi ampunku, aku badiakan ikam beda hendak. Di mana ikam tahu mahligen? Di mana ikam tahu? Malam tadi aku bermimpi juga. Oh sama mimpi sekalinya. Sama mimpi. Nah, cuma mimpinya ya ampunnya. Nah, ada kan merupakan aku. Wa man kasabal kahanan masul. Siapa nang tahu ikam jadi bermimpi itu? Ujarnya nang memberitahu itu alladzi yaqulu sayakun fayakun. Itu ikam orang Yahudi karena masuk surga, Bang. Itu anaknya dalam surga. Ujarnya apa ngalihnya? Nah, pas ikam jadi saksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, pada apa ya? Itulah orang Yahudi sekali. Jadi ujar pengarang kitab ini, hada Yahudi ahsanadzon. Ini orang Yahudi karena bagus sangka dengan hari Asyura, padahalnya kada tahu fadilatnya Allah berikan. Nah, apa yang Allah berikan Pak Atul Mautud Islam, apalagi orang tahu artinya telah. Nah, itu salah satu daripada kelebihan hari Asyura. Nah, dengan situ dulu lah, karena insya Allah malam Kamis akan datang kita baca sebutin lagi kitabnya karena masalah Asyura juga, yaitu Irsyadul Ibad ila sabil rasyad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik hidayah, ilmu yang manfaat, amal yang salihat, umur yang panjang dan dalam taat ibadat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa bikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nasta'inuka Allahumma ala fasadin fina wa nas'aluka salaha umurina kullih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya